baca surah dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dan hanya kepada Allah Ta'ala kita berharap semoga majelis kita ini termasuk majelis yang diberkahi Allah Ta'ala, sehingga ilmu yang kita terima bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Sebelumnya saya mohon maaf kepada pengurus masjid dan jamaah bahwa saya memang mensyaratkan kalau ceramah suara jangan keluar. Karena apa? Kita perlu menghargai orang yang di luar sana. Ya, kalau kita memaksa mereka mendengar padahal mereka nggak niat hadir, khawatirnya terjadi banyak kesalahpahaman. Ya. Saya soalnya punya pengalaman pribadi. Saya kalau lagi di rumah ada pengajian di masjid terdengar keluar, saya ini suka pengajian, cuma saya nggak niat hadir, jadinya mau kerja terus-terusan, mau dengerin juga nggak hadir gitu. Nah, jadi kita bagusnya mulai menghargai ya orang-orang di tempatnya masing-masing, karena boleh jadi di luar sana ada orang-orang yang sedang serius bekerja, ada yang sakit, ya, ada yang perlu ketenangan ya. Jadi kita hargai mereka dengan kita benar-benar menghadirkan apa yang perlu didengar oleh orang yang memang niat mendengarkan. Baik, jemaah sekalian rahimahullah, tema kita seperti yang terlihat di layar adalah Asyra ayat atau 10 tanda-tanda besar kiamat ya. Dan memang tema ini termasuk salah satu dari sekian tema yang saya masukkan dalam kajian akhir zaman. Jujur saja, sudah 10 tahun lebih belakangan ini saya kalau diundang dakwah ceramah hanya mau membicarakan soal kajian akhir zaman. Kenapa? Karena beberapa sebab. Dan di antara sebab itu tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, jazakallahu khairan, bahwasanya tema tentang akhir zaman ini merupakan bahagian dari arkanul iman yang 6, rukun iman yang 6, yaitu al-iman bil yaumil akhir, mengimani akan datangnya hari akhir. Nah, hanya saja kebanyakan kita kalau sudah berbicara tentang mengimani hari akhir, yang kita tahu cuma kiamat saja, sudah selesai. Jadi mengimani akan terjadinya kehancuran jagat raya ini karena kehendak Allah Ta'ala yang menandakan berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini. Itu biasanya pengetahuan kita tentang hari akhir. Padahal berkenaan dengan yaumil akhir ini, kita bisa membicarakan 3 hal. Ada hal-hal yang sifatnya qabla yaumil akhir, sebelum yaumil akhir. Ada yang kaitannya dengan peristiwa yaumil akhirnya itu sendiri, kiamatnya itu sendiri. Dan ada yang kaitannya dengan ba'da yaumil akhir, sesudah yaumil akhir. Dan kajian akhir zaman yang biasanya saya bicarakan itu lebih banyak temanya berkaitan dengan qubay yaumil akhir, sebelum berakhirnya dunia yang fana ini. Dan ini adalah perkara yang banyak umat Islam belum mendalaminya. Termasuk jarang sekali dai yang mau terjun ke dalam urusan yang berkenaan dengan qubay yaumil akhir ini. Padahal hadis-hadis Nabi kita mengenai alamatus saah, tanda-tanda sudah dekatnya hari akhir, sudah dekatnya hari kiamat, sudah dekatnya as-saah, begitu banyak bertaburan di dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saudara rahimahullah, hal lain lagi
membicarakan akhir zaman karena bila mana kita sudah memiliki ilmu tentang akhir zaman, ketika Allah hadapkan kita kepada ahdul fitan di akhir zaman, era penuh fitnah di akhir zaman, kita akan mendapatkan dua hal dari arahan-arahan Rasulullah SAW. Arahan pertama adalah kita akan memiliki apa yang disebut dengan fahmu ahdul fitan di akhir zaman, pemahaman tentang era fitnah di akhir zaman. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan al-hallu. Al-hallu artinya solusi menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman. Nah, hari ini jangankan solusi, Pak, masih banyak umat Islam yang tidak mengerti, tidak memahami bahwa kita berada di era fitnah akhir zaman. Akibatnya mereka menghadapi era ini penuh kebingungan. Kok jadi begini? Katanya umat Islam umatnya yang disayang oleh Allah Ta'ala, tetapi kenapa kita menjadi umat yang sekarang serba kalah, serba terpuruk, serba terpojok, kan begitu? Nah, ini karena kelemahan kita tidak mau mendalami ilmu tentang akhir zaman, yang padahal semakin kita dalami, semakin mudah kita memahami situasi dan kondisi yang ada. Nah, jadi inilah di antara latar belakang kenapa kami khususnya setiap kali berdakwah, tema sentral kami berkaitan dengan kajian akhir zaman. Ya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, mari kita mulai dengan melihat sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 63. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, tentang as-sa'ah. As-sa'ah ini sering diterjemahkan hari kiamat. Ya. Manusia yang dimaksud di sini adalah kaum Quraisy, kaumnya Nabi kita. Nabi kita juga orang Quraisy, kan? Perlu diingat, sewaktu Nabi kita diutus, kaum Quraisy tenggelam di dalam penyimpangan akidah. Iya bukan? Namanya penyimpangannya apa? Hah? Apa? Syirik. Tahu syirik? Syirik itu artinya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum musyrikin Quraisy ini pada masa Nabi diutus, mereka sedang hebat-hebatnya menyembah Allah sambil menyembah yang lain. Ingat ya, orang musyrik itu tidak mengingkari Allah Ta'ala, mereka menyembah Allah juga. Cuma yang mereka tidak mau lakukan adalah menyembah Allah selaku ilahan wahidan, selaku ilah satu-satunya. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah abadikan tanya jawab antara Nabi kita dengan kaum Quraisy. Misalnya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Saya mengulang Allah. Niscaya orang-orang Quraisy itu menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi orang-orang Quraisy tahu atau tidak bahwa Allah itu pencipta? Tahu atau tidak? Tahu mereka, Pak. Bukan saja tahu, mereka mengimani Allah yang menciptakan jagat raya ini. Lalu Allah menyuruh lagi, tanyakan pada mereka, siapa yang memberi rezeki kalian? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi mereka tahu atau tidak Allah itu memberi rezeki? Tahu, dan mereka imani Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Tanyakan pada mereka, wahai Muhammad, siapa yang mengatur segala urusan yang ada di antara langit dan bumi? Sayaquluna Allah. Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi mereka tahu atau tidak bahwa Allah Maha Pengatur? Tahu. Tapi yang mereka tidak tahu dan tidak mau tahu, kalau mereka disuruh A'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian ilah selain Allah. Ini mereka berat. Mereka merasa, wah, gak mungkin dong. Kenapa gak mungkin? Karena menurut mereka, sambil mereka percaya Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur jagat raya ini, mereka juga percaya ada selain Allah yang patut dijadikan ilah, yang patut dijadikan sembahan, yang patut dijadikan tempat memohon keselamatan
dan memohon perlindungan dari berbagai mara bahaya. Nah, ilah-ilah ini jumlahnya banyak, bukan hanya satu, banyak. Dan di dalam Al-Quran disebutkan sebahagiannya. Di antaranya ada yang disebut namanya Lata, Manat, Uzza, Hubal, ya. Ini adalah ilah-ilah ring satu. Kenapa ring satu? Karena ukurannya gede, patung-patung gede, dan diletakkannya di dalam Ka'bah. Masya Allah. Tapi jangan salah, masih banyak ilah-ilah lain yang mereka sembah bersamaan dengan menyembah Allah. Nama-namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi kalau kita baca Sirah Nabawiyah, jumlah ilah-ilah yang ada di zaman Nabi Yunus tidak kurang dari 360-an. La haula wala quwwata illa billah. Nah, datang Nabi kita sebagaimana Nabi-Nabi Allah yang lalu menyampaikan seruan yang sama. Apa itu seruannya? La ilaha illallah. Nah, bagi orang-orang Quraisy ini dirasakan berat. Wah, gak mungkin dong kami meninggalkan Lata, Manat, Uzza, Hubal yang dari dulu dari nenek moyang kita sudah diakui sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Akhirnya mereka menolak tauhid. Illa man rahimah rabbuk, kecuali di antara para kaum musyrikin Quraisy yang akhirnya menjadi sahabat, yang akhirnya mengimani. Itu sedikit jumlahnya, tapi kebanyakan mereka mengingkari tauhid. Pengingkaran mereka terhadap tauhid membawa mereka mengingkari semua konsekuensi bertauhid, yang salah satunya adalah al-iman bil yaumil akhir. Karenanya mereka kaum Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat, bukan pertanyaan serius, bukan. Ini pertanyaan ejekan, olok-olok. Hai Muhammad, kalau memang benar akan terjadi saat, kapan? Coba jelaskan pada kami. Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa? Nah, bagaimana Nabi menjawab? Nabi tidak menjawab. Nabi tunggu jawabannya dari Allah Ta'ala. Allah jelaskan. Qul innama ilmuha indallah. Katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang as-sa'ah hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi dengan kata lain, Nabi tahu atau tidak kapan terjadinya kiamat? Tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Kalaupun ada hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, itulah hadis riwayat Bukhari, sahih hadisnya, tetapi sebatas menyebutkan harinya. Hari apa, Pak? Hari Jumat. Tetapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Karena kalau Bapak dan Ibu masih ingat, beberapa tahun yang lalu Hollywood bikin film judulnya 2012, masih ingat? Menggambarkan apokalips, yang kiamat. Dan menurut sutradara itu kejadiannya 21 Desember tahun 2012. 21 Desember 2012. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender, buka, cek 21 Desember 2012 hari apa? Ternyata hari Jumat. Mungkin sutradara ini tahu hadis tersebut. Ya. Tapi sutradara tadi benar atau tidak? Ya salah, karena apa? Tidak ada yang tahu Jumat yang mana akan terjadinya as-sa'ah. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, ini satu. Yang kedua, Allah mengatakan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah, kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah, jadi di satu sisi Nabi Muhammad SAW disuruh sama Allah berlaku tawadu, rendah hati. Kalau ada orang kafir, orang jahil bertanya kepada kita Muslim, hai Muslim, kalau kamu merasa benar, coba sebutkan kapan terjadinya kiamat. Jawablah dengan rendah hati, hanya Allah yang tahu tentang hal itu. Tidak ada yang tahu selain Allah. Tapi di
di lain sisi Nabi Muhammad SAW disuruh sama Allah membangun sikap mental, menghayati la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat waktunya. Jadi kita orang beriman ini Pak, tidak boleh kalau diperingatkan tentang kiamat kemudian bereaksinya begini, Ustaz, ngapain sih ngomongin kiamat? Kan masih lama Ustaz. Itu bukan sikap orang beriman. Orang beriman sikapnya adalah senantiasa khawatir bahwasanya kiamat, kata orang Malaysia, bila-bila masa bisa terjadi, kapan saja bisa terjadi. Ya. Nah, buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan khutbah lalu mengangkat tangan begini. Beliau bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain." Aku dengan peristiwa kiamat diutus berdampingan seperti ini. Nabi mengisyaratkan dua jari beliau yang ditempel, bukan direnggangkan, ditempel Pak. Jadi kalau telunjuk itu saat Nabi diutus, jari tengah itu saat terjadinya peristiwa kiamat, Nabi ingin mengatakan sejak aku diutus kiamat itu dekat sekali dengan aku diutus. Bayangkan, padahal Nabi diutus dengan kita saja sekarang ini ada tentang waktu hampir 15 abad ya. Makanya orang Barat punya ungkapan after all time is relative. Waktu itu relatif. Ada hadis lain dikatakan dalam hadis tersebut, idza kana dzikra as-sa'ati ahmarat wajnatahu. Bila mana Nabi Muhammad SAW berbicara tentang kiamat, kedua pipi beliau memerah, suara beliau meninggi, kemarahan beliau bertambah-tambah, seolah Nabi menjadi seperti panglima perang, memberikan komando kepada pasukan perangnya, seraya berkata, "Subhakum masakum." Hati-hati kalian di waktu pagi, hati-hati kalian di waktu sore. Jadi Nabi itu serius sekali kalau sudah bicara tentang kiamat. Akibatnya apa? Para sahabat itu menjadi serius sekali tentang kiamat. Makanya pernah diriwayatkan ada seorang sahabat suatu hari keluar rumah. Tiba-tiba di kejauhan dia lihat ada asap menggumpul. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintu mereka seraya berteriak-teriak, "Ad-dukhan, ad-dukhan," katanya. Apa artinya ad-dukhan, Pak? Asap, asap, kabut asap, begitu. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini, bertanya, "Ada apa?" Dia tunjuk ke arah asap itu, dia teriak lagi, "Ad-dukhan," katanya. Mereka penasaran, mereka bertanya lagi, "Ada apa dengan asap itu?" Malah sahabat ini yang bertanya kepada mereka, "Tidakkah kalian ingat di antara keterangan Nabi SAW mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, apabila sudah muncul asap?" Subhanallah. Itu 15 abad yang lalu Pak. Sahabat begitu serius mengkaitkan sebuah peristiwa dengan tanda-tanda sudah dekatnya kiamat yang diuraikan oleh Muhammad SAW. Kira-kira kita yang hidup sekarang pantasnya lebih serius apa lebih santai Pak? Ya, lebih serius lah. Karena apa? Jarum-jam berputar ke depan. Gak ada ceritanya jarum-jam berputar ke belakang. Gak ada ceritanya kiamat makin lama makin jauh. Gak mungkin. Kalau sahabat aja begitu serius mengkaitkan tanda demi tanda dengan tanda sudah dekatnya saat, apalagi kita. Nah karenanya para ulama kita sudah membagi tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat ke dalam dua kategori. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Jumlahnya sangat banyak dan datang lebih dahulu pada umumnya. Ada juga tanda-tanda kecil datang belakangan Pak. Jadi datang tanda-tanda kecil, ada juga yang datangnya di sela-sela tanda-tanda besar. Contohnya apa? Contohnya tampilnya Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman yang biasa disebut Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan tanda besar Pak. Al-Mahdi itu tanda kecil, tetapi kemunculannya di sela-sela tanda besar. Tanda besar jumlahnya cuma 10, alamatul kubra, datang belakangan ketika dunia ini sudah dekat sekali akan mengalami peristiwa as-saah. Nah, sahabat tadi yang tiba-tiba keliling ke tetangga-tetangganya menyaksikan asap, dia berteriak ad-dukhan. Anda tahu
tahu ad-dukhan itu kategorinya tanda kecil atau tanda besar? Tanda besar. Kan sahabat masih hidup sama Nabi melihat sebuah peristiwa, dia katakan ini ad-dukhan, yang berarti dia ingin mengatakan ini salah satu dari 10 tanda besar. Bayangkan Pak, berarti dia meyakini kiamat sudah dekat banget kan? Karena dia bukan menyebut salah satu tanda kecil Pak, yang dia sebutkan salah satu tanda besar. Nah, lagi-lagi apalagi kita Pak. Nah, karenanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Umar bin Khattab, suatu ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi, para sahabat duduk dengan Nabi, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang kami tidak kenal, berpakaian putih bersih, rambutnya hitam legam, namun tidak ada atharus safar, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Ingat ya, di zaman Nabi dan para sahabat, orang kalau mengadakan perjalanan jauh nggak ada kayak zaman sekarang bisa naik mobil ber-AC tertutup gitu loh. Mereka harus naik kuda atau keledai atau onta atau jalan kaki, ya kan? Nah, ini orang jelas nggak dikenal sama para sahabat di kota Madinah, berarti orang asing kan? Berarti datang dari jauh kan? Tapi nggak ada bekas-bekas tanda-tanda perjalanan. Ini nggak mungkin ini. Aneh gitu. Lalu laki-laki ini langsung masuk ke dalam majelis Nabi dan para sahabat, duduk di depan Nabi langsung, dan langsung dia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Di antara pertanyaannya, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Hai Muhammad, coba jelaskan kepadaku tentang iman. Dijelaskan sama Nabi rukun iman yang 6, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan seterusnya. Kata laki-laki ini, sodaqta Anda. Umar bin Khattab mengatakan dalam hadisnya, kami pun takjub. Ini laki-laki bertanya, tapi ini laki-laki yang memberi penilaian. Pertanyaan kedua, akhbirni 'anil Islam. Coba kabarkan kepadaku tentang Islam. Diuraikan sama Nabi rukun Islam yang 5, syahadatain, sholat 5 waktu dan seterusnya. Kata dia lagi, sodaqta, Anda benar. Pertanyaan berikutnya, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Nabi jelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Terus pertanyaan terakhir, mata saat, kapankah kiamat akan terjadi?